Assalamualaikum Sobat Muslim, ada tema sangat menarik nih. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya Rasulullah, beliau sebagai role model terbaik kita, konsisten banget ngejalanin puasa sunnah di luar Ramadan? Dan kenapa Rasulullah selalu sehat hingga beliau berumur 60 tahun lebih? Nah, mari kita ulas rahasia sunnah berdasar hadis syahih dan sains. Amalan kayak puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid itu bukan sekadar rutinitas tanpa makna loh. Gak mungkin banget kan Rasulullah ngasih kita petunjuk tanpa maksud? Di balik ketaatan spiritual ini, ternyata tersimpan sebuah desain ilahi yang sinkron banget sama mekanisme paling canggih dalam tubuh kita. Ini adalah titik temu antara wahyu dan sains, antara petunjuk dari langit dan bukti di laboratorium yang ngajak kita buat bongkar keajaiban puasa sunnah periodik. Rasulullah Muhammad, beliau itu bukan sekadar ngasih teori, beliau 100% walk the talk. Coba deh perhatiin. Konsistensi beliau dalam ngejalanin puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid itu bukan main-main. Semua yang beliau lakuin itu berdasarkan source paling valid. Konsistensi beliau ini ngasih kita sinyal super kuat kalau amalan ini punya value yang jauh lebih tinggi dari sekadar logika duniawi. Ini bukan cuma tentang dapat sehat. Ini tentang teladan tertinggi. Puasa sunnah itu jadi bukti cinta beliau yang gak ada habisnya ke Allah. Ini kayak kode rahasia antara Nabi dan Tuhannya, yang ngajarin kita, kalau kita serius mau jadi hamba yang taat dan dicintai, konsistensi itu kuncinya. Sobat, coba deh resapi ini baik-baik. Kalau biasanya kita posting kegiatan kita di sosmed, Zulula itu ngajarin kita timing terbaik buat nge-submit laporan amal kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari Senin dan Kamis. Jadi, dalam hadisnya, Rasulullah itu literally bersabda, kalau di 2 hari ini, pintu-pintu surga dibuka, dan yang paling keren, semua amal perbuatan kita itu diangkat buat dipersembahkan langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus puasa? Rasulullah sendiri yang ngasih clue paling epic di situ. Beliau bersabda, "Aku suka amalku diangkat sementara aku sedang berpuasa." Bayangin saja kalau kita mau presentasi di depan dosen atau meeting sama klien penting, pasti kita dandan paling rapi, dokumen disiapin, dan mindset harus on point kan? Nah, puasa di hari Senin dan Kamis itu adalah kostum terbaik dan mental paling siap kita. Puasa itu menunjukkan keseriusan, kepatuhan, dan fokus kita. Ketika catatan amal kita dibuka, terus kita saat itu lagi tunduk total sama perintahnya, itu kayak kita nge-tag Allah, "Ya Allah, ini amalanku. Aku submit saat aku lagi berusaha keras menahan hawa nafsu dan lapar cuma karena Engkau." Intinya, puasa di hari itu adalah cara paling smooth dan elegan buat bilang, "Aku ready dinilai. Ya Allah, dan aku persembahkan yang terbaik dari ketaatanku." Ini bukan cuma ritual, tapi strategi spiritual level up buat dapetin ridha dan approval ilahi di weekly report kita. Sementara itu, puasa Ayyamul Bid itu ibarat promo super deal bulanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang reward naya di luar nalar matematika kita. Puasa ini dilakuin cuma 3 hari aja, tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Hijriah. Ringkas banget kan? Tapi nih ya, hadis literally bilang kalau siapapun yang rutin puasa 3 hari ini, pahalanya setara dengan puasa selama setahun penuh. Gimana logikanya bisa kayak gitu? Ini pure kemurahan Allah. Dalam Islam, setiap kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Kalau kamu rutin ngelakuin 3 hari itu setiap bulan selama setahun, totalnya jadi 360 hari atau setahun penuh. So, dengan modal cuma 3 hari per bulan, kamu udah nabung pahala sepanjang tahun. Ini bukan hoax. Ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ayyamul Bid ini ngajarin kita satu hal. Allah itu maha pemurah banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita shortcut dan double cuan pahala yang super gede, asalkan kita mau konsisten. Jadi, ini adalah kesempatan emas buat kita yang pengen level up ibadah tanpa harus puasa setiap hari. Lebih dari sekadar pahala, puasa sunnah itu kayak bootcamp buat jiwa, yang secara berkala ngelatih 3 pilar utama, yaitu kekuatan karakter, sabar, dan soft control. Sehingga bikin jiwa makin tangguh dan dekat sama Allah. Seiring majunya ilmu pengetahuan, hikmah di balik perintah Allah dan sunnah Rasulullah makin terungkap jelas, bahkan dikonfirmasi lewat riset ilmiah. Salah satu mekanisme paling fundamental yang dipicu oleh puasa adalah autofugi. Istilah yang artinya, memakan diri sendiri ini adalah proses super keren di mana sel-sel tubuh kita ngelakuin program bersih-bersih internal, daur ulang komponen yang udah tua dan rusak jadi energi, dan ngeremajain sistem dari dalam. Puasa adalah pemicu alami paling kuat buat proses ini. Pentingnya proses ini makin ditegaskan waktu ilmuwan Jepang. Yoshinori Ohsumi,
dapat hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran tahun 2016 atas penemuannya soal mekanisme autofagi. Praktik sunnah ini ngejamin sel-sel kita berfungsi dengan efisiensi maksimal, yang pada gilirannya memperlambat penuaan seluler dan ngelindungin tubuh dari tumpukan sampah sel yang bisa memicu berbagai penyakit degeneratif. Keajaiban puasa nggak berhenti di level sel aja, tapi juga nyampe ke pusat kendali tubuh kita, otak. Riset neuroscience modern yang banyak dipelopori sama ahli kayak Mark Madsen dari Johns Hopkins University nunjukin kalau puasa secara signifikan merangsang produksi protein ajaib bernama Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). BDNF ini sering disebut sebagai pupuk buat otak karena perannya penting banget dalam mendorong pertumbuhan sel-sel saraf baru atau neurogenesis, memperkuat koneksi antar sel saraf dan melindungi otak dari kerusakan. Naiknya kadar BDNF ini berhubungan langsung sama peningkatan fungsi kognitif, memori yang lebih tajam, dan kemampuan belajar yang lebih oke. Dengan puasa secara rutin, kita nggak cuma nyuci jiwa, tapi secara harfiah juga lagi ngebangun otak yang lebih sehat dan kuat. Dalam konteks kesehatan metabolik, puasa periodik itu fungsinya kayak tombol reset yang powerful banget. Waktu kita puasa, tubuh ngurangin produksi hormon insulin secara drastis, ngasih kesempatan buat sel-sel kita buat ningkatin sensitivitasnya. Sama hormon ini sebuah kunci utama buat mencegah resistensi insulin, sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Kondisi yang sering banget dibahas di jurnal-jurnal medis kayak di New England Journal of Medicine. Nggak cuma itu, manfaat puasa juga nyebar sampai ke sistem kardiovaskular. Studi klinis nunjukin puasa terbukti bisa bantu nurunin kadar trigliserida dan kolesterol LDL jahat, serta efektif ngurangin lemak visceral, jenis lemak berbahaya yang jadi faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Dengan ngejaga pembuluh darah tetap bersih. Puasa berperan aktif sebagai strategi preventif yang ampuh buat kesehatan jantung jangka panjang. Pada akhirnya puasa sunnah periodik adalah sebuah lifestyle yang nyatuin tuntunan spiritual sama prinsip kesehatan modern. Puasa ngajarin tubuh buat balik lagi efisien dalam gunain energi, ngatur hormon lapar ghrelin, dan ningkatin pelepasan noradrenalin buat beralih ke mode bakar lemak. Buat seorang muslim, puasa sunnah itu jauh lebih dari sekadar tren kesehatan kayak intermittent fasting. Ini adalah ibadah. Sebuah jalan buat meraih kesehatan fisik sekaligus ridha ilahi, ngebuktiin keagungan Islam di mana setiap perintahnya membawa kebaikan yang tak terhingga buat ruh maupun jasad kita. Gimana? Keren banget kan? Jadi, puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid itu bukan cuman urusan ngejar pahala puasa setahun penuh, tapi literally kita lagi ngasih upgrade ke tubuh dan otak kita. Yuk, jangan cuma ditonton doang. Kalau kamu relate atau baru tahu insight keren ini, gas! Like video ini biar algoritma YouTube tahu kalau konten Islami dan sains itu worth it. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lagi ngejar glow up spiritual dan kesehatan. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan deep dive kita selanjutnya. Sampai jumpa di video keren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay blessed.